Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari di pagi hari ini kita mengawali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk datang ke dunia dan menyelamatkan kami. Tariklah kami agar semakin erat bersatu dengannya di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan yang kita dengarkan pada hari ini mau mengajak kita sekalian untuk lebih menghargai nilai-nilai cinta kasih, nilai-nilai kehidupan seorang manusia. Ketika Yesus masuk di rumah ibadat, di situ ada seorang yang sakit, yang mati sebelah tangannya, dan ada bersama di rumah ibadat itu orang-orang Farisi yang tahu betul, sangat mengerti tentang adat istiadat orang Yahudi, bahwa pada hari Sabat orang tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Orang hanya tinggal dalam rumah Tuhan dan berdoa kepada Allah. Namun mereka menunggu dan mereka mengamati apakah Yesus mau melakukan suatu perbuatan di dalam hari Sabat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus tidak memandang aturan. Yesus tidak mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Karena belas kasih, karena kepekaan kepada orang yang menderita, orang yang sakit. Kemudian Yesus katakan kepada orang yang sakit itu, "Berdirilah di tengah." Dan Yesus bertanya kepada mereka, "Manakah yang diperboleh pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau
membunuh orang. Suatu pertanyaan yang menjadi teguran bagi orang-orang Yahudi. Apakah pada hari Sabat itu kita membiarkan orang mati, orang menderita dalam kesakitan, ataukah justru kita melakukan suatu tindakan kasih? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus marah karena kedegilan hati orang-orang Farisi. Mereka lebih mengutamakan adat istiadat, lebih mengutamakan aturan-aturan daripada nilai-nilai kehidupan di dalam manusia, di dalam masyarakat. Maka Yesus dengan marah, dengan perkataan keras, ia membuat suatu tanda mujizat penyembuhan bagi orang sakit yang mati sebelah tangannya. Dan ketika mengulurkan tangan, orang sakit itu disembuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar dari pribadi Yesus yang memiliki hati yang berbelas kasih, yang memiliki hati untuk orang-orang yang menderita, orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakat. Yesus mau melihat betapa tinggi nilai kehidupan di dalam sebuah aturan adat istiadat. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Semoga roh Tuhan menaungi kita, agar kita mampu melihat hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Hal-hal yang berkenan di hati Tuhan, tanpa memandang atau tanpa melihat aturan-aturan yang mengikat kita. Semoga melalui bacaan yang kita dengarkan dan kita renungkan ini senantiasa memampukan kita semua agar apa yang kita alami, apa yang kita lakukan senantiasa berkenan di hadirat-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, di dalam sabda yang kami dengarkan pada hari ini, Engkau mengajarkan kepada kami betapa tinggi nilai kehidupan manusia, lebih daripada aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mohon kepadamu, semoga di dalam karya kami pada hari ini, apa yang kami lakukan senantiasa berkenan di hadirat-Mu. Jadikanlah kami ya Tuhan alat-Mu untuk menyalurkan rahmat dan berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Dan semoga melalui karya-karya kami yang kami lakukan, senantiasa juga membawa kebahagiaan bagi setiap orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian pada hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.